tidak tidak berasal dari fakultas atau jurusan keguruan itu. Iya, Pak. Bagi yang dari keguruan tentu memahami pola-pola siswa ya. Nah, ini yang bukan dari keguruan ini solusinya apa ini? Iya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Eli. Dr. Eli raise hand. Silakan Bu Dokter. Iya. Terima kasih. Maaf ini pakai HP. Selamat Bu Dokter Silvi. Mohon Ibu Dokter Eli. Halo. Ya, silakan Bu. Oh ya, terima kasih. Sukses Bu Dokter Silvi. Tenun. Bedah bukunya. Tenun. Keren deh. Saya pengen sekali untuk keren. membacanya. Ada beberapa yang Bu Eli nggak ada suaranya. Hilang. Bu Eli. Baik. itu hasilnya 0,24. Ibu kepotong Ibu. Salah satu ya. Suaranya kepotong tadi. Oh, kepotong. Hilang, Bu. Ada nggak suaranya? Iya, ada. Dengar nggak? Ya. Ada ya. Saya melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa S2 yang menyambung pertanyaan Pak Direktur tadi ya. Setelah melakukan penelitian mahasiswa tersebut, di mana kalau sekolah-sekolah yang di pinggiran itu kan yang penting mau tidak melihat linearitas itu. Ternyata setelah mereka melaksanakan penelitian bagi guru yang tidak linearitas itu adalah hasilnya 0,24 gitu. Di salah satu lembaga SMK swasta. Ya. Apalagi yang belum S1 gitu. Nah, pertanyaannya untuk melihat dari profesionalisme di situ tentunya sangat diharapkan gitu ya. Apalagi dengan 4 kompetensi guru yang dimiliki itu mungkin tidak akan diketahui oleh guru tersebut ya, apakah kompetensi profesional, kompetensi sosial, kepribadian atau pedagogiknya. Nah itu. Jadi ingin sekali gambaran yang benar-benar linearitas itu kalau dikaitkan dengan pengaruh guru yang tidak linear. Yang kedua, memahami profesionalisme guru dari sisi 4 kompetensi tadi tentunya banyak terjadi ketika asesor itu melaksanakan visitas sisi PTK-nya itu kebanyakan nilai PTK-nya sangat minim ya. Artinya bisa dikatakan nilainya D gitu atau sekarang mungkin 2 atau 1 itu ya dari sisi levelnya, karena bagi sekolah swasta itu jarang yang mendapatkan guru profesionalisme sertifikasi gitu, masih kurang lah. Nah ini hal-hal seperti ini tentunya di buku Dr. Silvi ini tertera tip-tip yang harus kita lakukan ketika sekolah swasta malah lebih unggul di outputnya dan outcome-nya bagi sekolah-sekolah yang Bu Dokter Eli, hilang suaranya. Sinyal kayaknya. Oke, ditangkap ya Bu? Iya. Ya,
Saya lanjutkan. Tapi on lagi itu Bu Haji Eli. Silakan Bu, belum mau dilanjutkan Bu Dokter. Oh, udah cukup. Pokoknya hilang lagi. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Dokter Silvi. Ya. Pertama dari Tian Nuraidah dari Kabupaten Bandung. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak dalam masa pandemi seperti ini dengan proses belajar daring yang sangat terbatas. Kemudian Pak Abdur Razak, ini enggak disebutkan dari mananya. Kalau saat ini masa PPKM masih berlanjut, bagi para pendidik masih kebingungan, yang walaupun KBM-nya masih daring. Kalau demikian, bagaimana mengacu pada kecerdasan dan gaya belajar siswa? Jadi ada itu ya, ada berapa jadinya? Ada 25. Silakan di silakan di saya terima kasih Bu Dr. Haja Eli sudah bertanya. Yang terakhir Pak, yang PPKM, maaf. Ya, yang PPKM itu bagaimana para pendidik yang masih kebingungan, yang walaupun KBM-nya masih daring. Kalau demikian, bagaimana mengacu pada kecerdasan dan gaya belajar siswa? Iya. Dan gaya belajar. Oke. Terima kasih. Yang pertama tentang kualifikasi akademik guru ya. Tentunya kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kemudian sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani. Dan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007, kualifikasi akademik itu meliputi, ini jelas ya aturannya bahwa guru PAUD, TK, RA itu harus S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang memperoleh program yang sudah terakreditasi. Kemudian untuk guru MI dan SD harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Kemudian untuk guru SMP atau MTS harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 atau sarjana program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian untuk guru SMA atau MAN, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 atau sarjana S1 program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Jelas, jadi berdasarkan peraturan harus sesuai dengan bidang studinya atau harus linear ya. Tapi pada kenyataannya memang banyak di lapangan yang gurunya tidak linear gitu. Nah, kaitannya dengan akreditasi sekarang itu kan ada komplain relatif yang di sana ada menyangkut kualifikasi akademik, tentunya untuk penilaian sekolah itu mempengaruhi. Jadi memang ini mah ada memang tuntutan aturan dan memang kebutuhan dalam proses pendidikan. Memang guru harus bisa memahami 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi memang sebaiknya kalau memang mau terjun di pendidikan didorong untuk mengikuti pendidikan lagi sesuai dengan keprofesionalismenya dalam bidang pendidikan gitu. Menurut saya sih harus didorong kalau memang memilih di pendidikan gitu. Didorong untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan bidangnya karena memang regulasinya juga seperti itu kan ya gitu. Walaupun kenyataannya memang kadang yang non kependidikan malah lebih bagus gitu realnya di lapangan, kadang nggak seperti itu gitu. Tapi ya tuntutan kewajiban yang memang idealnya harus sesuai dengan aturan, sebaiknya didorong untuk mengikuti
pendidikan Jadi sesuai ininya gambarnya dengan bukan gambar apa, gambar apa? kualitasnya Oh, gitu, itu di dalam klik bidang ini ya, Pak? pendidikan. Eh, Oh, Selanjutnya gitu. masalah berapa persen Udah. efeknya, nah Gitu itu ya. ya harus diadakan penelitian seperti itu. Kalau saya jujur belum pernah mengadakan penelitian seberapa besar hubungan antara yang non linear terhadap efek pendidikan. Nah, itu saya belum pernah mengadakan penelitian. Tapi yang jelas kalau memang belum linear, tuntutannya memang harus linear, jadi harus didorong untuk melanjutkan sesuai dengan bidang linearitas yang dipegang di pendidikan, itu menurut saya. Kemudian masalah pendidikan anak pada masa daring itu ya adalah tantangan semua pihak menurut saya sih, tidak hanya guru, orang tua pasti gitu. Sekarang banyak orang tua yang ngeluh capek dan sebagainya, walaupun bisa dipahami mengatakan capek, lelah dan sebagainya, bisa dipahami walaupun sebenarnya kalau dalam bahasa Sunda nama tekaci gitu, karena pendidikan itu kan pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua gitu. Cuma pada masa modern ini ya ada formalitas di sekolah gitu, tapi pada dasarnya itu kan kewajiban orang tua pendidikan itu. Jadi sebenarnya tekaci kalau bahasa Sunda mah, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tekaci, kalau bahasa Indonesianya berarti nggak harus mengatakan lelah gitu, sebenarnya idealnya gitu, harusnya gitu. Kalau bahasa Sunda nama tekaci gitu ya, karena tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Jadi tentunya semangat itu ketika salah satunya drop, misalnya siswa udah lelah gitu, tapi paling enggak semangat-semangat yang lainnya, ketika yang lainnya semangat itu akan mempengaruhi semangat-semangat yang tidak semangat gitu. Misalnya ketika anak sudah lelah, nah di sanalah peran guru dan juga orang tua untuk sama-sama mendorong semangat anak kembali gitu. Tapi tentunya dorongannya itu tidak hanya dalam bentuk verbal, tapi juga dalam bentuk action. Nah dalam bentuk actionnya itu tentunya setiap guru harus punya ide atau trik bagaimana menyampaikan pembelajaran itu secara menyenangkan walaupun dalam kondisi daring, misalnya dalam pembuatan video yang menarik gitu, walaupun awalnya pasti karena belum terbiasa bingung kalau bikin video kayak gimana gitu. Nah itu adalah tantangan. Awalnya pasti buat video itu jelek gitu, tapi lama-kelamaan kalau terus belajar tiap hari bikin video, ya akhirnya yang tadinya jelek lumayan, kesananya ya lumayan gitu. Dan sebenarnya dengan adanya satu kejadian kayak sekarang ada corona gitu, banyak hikmah sebenarnya yang kita dapatkan kalau kita memanfaatkannya itu secara positif gitu. Dan saya coba membuat buku dengan rekan-rekan saya, judulnya Pandemi Efek, yang sekarang udah jadi nih, sekarang lagi dikirim dari Jogja ke sini, ke Ciamis. Udah jadi judulnya Pandemi Efek. Jadi saya nulis sama 90 orang guru mitra kerja saya. Saya bilang tolong dituliskan jadi pengalaman yang mengesankan selama pandemi, tapi itu membawa hikmah gitu. Apa gitu. Saya minta masing-masing menulis 2 lembar, setiap guru ya menulis 2 lembar, kemudian saya bukukan, nih udah jadi gitu. Ternyata kalau kita melihat dari sisi positif gitu, itu jadi kejadian itu kan bencana lah, tapi kita kalau sedih terus ya nggak ada hentinya gitu. Tapi kita ambil sisi positifnya. Ya, ternyata banyak pengalaman yang didapatkan oleh rekan-rekan di lapangan. Misalnya, ya tadi yang tadinya nggak bisa bikin video, akhirnya jadi didorong untuk bisa bikin video. Kemudian, gimana cara nyimpennya supaya nggak hilang? Banyak yang akhirnya jadi YouTuber gitu. Saya juga akhirnya jadi YouTuber juga gitu. Dengan nama YouTube sesuai dengan nama saya, Sylvia Pietersona Octavia, itu gara-gara pandemi gitu. Kalau pembinaan itu kan daripada file-nya hilang, nyari-nyari file ya udah simpen di YouTube, kemudian ketika diperlukan lagi saya tinggal share lagi ke mitra kerja saya gitu. Guru-guru juga sama sih, banyak yang
tadinya gaptek akhirnya jadi terpaksa untuk bisa gitu. Jadi banyak hal positif yang kita dapatkan. Jadi menurut saya sih kesedihan itu jangan selalu dipandang negatif, tapi ambil sisi positifnya gitu. Saya rasa banyak yang bisa diambil hikmahnya gitu. Termasuk dalam proses pembelajaran yang tadinya gaptek ya akhirnya menjadi bisa. Kemudian nah itu adalah tantangan bagaimana menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan ke anak dalam proses pandemi ini tentunya gitu. Jadi itu tantangan untuk seorang guru. Lagi-lagi salah satu sifat yang harus dimiliki seorang guru menurut saya, dia harus up to date terus, harus salah satu sikap ya. Dia harus up to date terus, harus mengasah diri terus sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya IT memang mau tidak mau harus belajar, apalagi dalam masa kondisi corona seperti ini. Ya tadinya tidak bisa, akhirnya menjadi bisa gitu. Termasuk dalam hal penyampaian yang tadinya selalu langsung, nggak pernah pakai media, sekarang mau tidak mau harus didorong dan mau harus terus belajar, terutama bagaimana cara membuat tayangan-tayangan yang menarik untuk anak supaya anak tidak boring gitu. Banyak hal, banyak hikmah sebenarnya yang kita dapatkan nanti boleh, tapi boleh kalau mau dibedah yang pandemi efek, tapi itu 90 orang yang nulisnya, tapi kata Bapak, kata Pak Direktur yang 1 orang aja gitu. Padahal itu bagus loh, ceritanya lucu-lucu loh. Selama hampir 2 tahun pandemi itu masing-masing guru itu ternyata banyak hal yang sampai ada anak yang berdiri di depan pagar nunggu sekolah gitu, pingin sekolah, ada yang kayak gitu. Itu diceritakan di semuanya itu 212 halaman kalau nggak salah. Jadi satu guru itu 2 lembar menceritakan kejadiannya gitu. Gitu. Jadi intinya sih mendorong diri kita atau kita sebagai guru untuk bagaimana menyampaikan proses pembelajaran supaya menarik gitu. Kemudian ketika ngedrop, sama-sama saling mendukung, mendorong dari orang tua kepada guru gitu untuk sama-sama mendorong anak supaya semangat lagi. Tapi ya dorongannya tidak hanya verbal, tapi juga harus action, diantaranya proses pembelajaran yang harus menarik gitu. Dan tentunya ketika dalam kondisi bencana itu pasti ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Itu yang saya tuangkan di buku saya yang ke-10 bersama teman-teman saya yang 90 orang itu. Baik, selanjutnya PPKM. Oh iya, PPKM masih berlaku bagaimana melihat kecerdasan dan gaya belajar anak. Memang dengan tidak bertemunya dengan anak itu ya tentunya itu menghambat interaksi gitu ya. Ada interaksi tapi tentunya tidak sebebas kita bertemu. Kalau dalam BK itu kalau di sekolah itu ada guru BK, biasanya ada asesmen untuk mengetahui kecerdasan anak gitu. Kalau ada guru BK-nya bisa kerja sama dengan guru BK untuk asesmen kecerdasan. Gitu. Di sana juga bisa mengetahui kecerdasan dan gaya belajar anak. Tapi kalau tidak ada guru BK-nya, itu saya rasa dengan komunikasi lagi-lagi dengan orang tua, karena tanggung jawab pendidikan itu kan antara orang tua, masyarakat, dan sekolah itu harus bekerja sama, jadi nggak boleh masing-masing. Tentunya itu harus ada komunikasi dengan orang tua tentang gaya belajar anak. Makanya setiap masuk sekolah itu kan suka ada ngisi data ya, data siswa, diantaranya juga ada yang mencantumkan bagaimana cara belajar anak. Nah itu ada juga sekolah yang paham tentang itu sampai mencantumkan bagaimana cara belajar anak gitu. Nah itu sebenarnya kan untuk membantu nanti dalam proses pembelajaran. Jadi ketika tidak ada asesmen oleh guru BK, karena tidak ada guru BK-nya, bisa kerjasama dengan orang tua juga bagaimana cara gaya belajar anak masing-masing, dan itu harus dihargai kecerdasan anak itu. Orang tua juga harus menghargai anak gitu, guru juga harus menghargai anak.
Jadi masing-masing anak dengan kecerdasannya, jadi nggak bisa dipaksakan gitu, nggak bisa dipaksakan seperti itu. Dan masing-masing punya cara kenyamanan bagaimana dia supaya lebih paham gitu, dan itu harus dihargai. Baik, Ibu. Makanya sebentar sedikit lagi, makanya ada beberapa sekolah yang sudah kayak peminatan gitu loh. Ini peminatan dalam bidang bahasa, kayak di SMP MTS juga sudah ada beberapa sekolah yang kelas peminatan dalam bahasa kelebihannya gitu. Jadi lebih banyak diasah ke bahasanya, ini dalam MIPA-nya. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Itu salah satu upaya untuk menghargai potensi anak yang memang unik gitu, seperti itu. Ya, Pak Haji. Ini ada apa permintaan dari Pak Abdul Razak yang nanti bisa didiskusikan gitu, soal materi apakah bisa dikirim ke masing-masing peserta atau tidak. Oh boleh, ini ya. saya switching ya, saya switching. Ini kemana sih saya chat ya, kirim di chat ya. Oke. Ya. Terus, tapi nggak banyak ya tadi kayak gitu aja. Iya terus Pak. Apa namanya? Soal buku bersama itu apakah bisa dibedah atau tidak? Ini memang kendalanya, Bu. Penulisnya terlalu banyak, satu. Yang kedua, kita tidak bisa menjustifikasi siapa yang bisa mewakili dari sebanyak orang itu untuk membedah. Ya. 90 orang. Ya, ada yang 90, ada yang 20, ada yang 10 gitu ya, kecuali satu orang menunjukkan surat bahwa saya diberikan kewenangan untuk membedah oleh yang ke-10 orang misalnya, atau yang ke-90 orang itu kan berat gitu. Agak susah. Kalau itu sih semuanya dicantumkan, jadi penulisnya juga penuh itu di dalamnya. Kalau di depannya Sylvia Apiatus Octavia dan kawan-kawan, tapi di dalamnya itu ditulis semuanya. Itu lucu-lucu, unik-unik. Selanjutnya Ibu, ini Bang Wahyu mau komentar Ibu. Silakan Bang Wahyu. Oh ya, spesial buat Bang Wahyu boleh. Tapi ini saya kenapa nggak bisa chat ya? Maksudnya nggak bisa ngirim file. Pak Direktur dari yang Pak Direktur aja filenya. Ya, nanti sama. Saya kirim barengan dengan sertifikat. Oke. Silakan Bang Wahyu. Bang Wahyu minta hadiah. Minta hadiah buku. Ini Pak Wahyu yang mau bawa saya ke Kava nih. Iya, makasih Pak Wahyu ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya apresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Sylvie Alfiat Octavia. Susah enggak? Iya. Makasih Pak Wahyu juga hebat, bukunya banyak. Ya, mendapatkan buku ya dari Ibu Dr. Sylvie. Ini sangat luar biasa. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur kita, Ibu Dr. Sylvie ini sangat konsisten ya dengan keilmuannya. Tadi tidak terjebak dengan non-linearitas, tapi ini sangat linier gitu ya. Ini sangat luar biasa. Berkaitan dengan buku yang sudah ditulis Ibu Dr. Sylvie, ini buku yang ke-9. Betul. 9. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya mau belajar Ibu Dr. Sylvie kayaknya berat ini Bang Somad ya. Iya, bagi saya. Padahal kata guru menulis saya, diupayakan seorang penulis itu menulis buku minimal itu sesuai dengan usia pada hari ini. Jadi kalau ya Bang Somad pada hari ini 45, itu idealnya sudah menemukan buku 45 gitu ya, idealnya seperti itu. Buku ini jumlah halamannya 209 ya, sungguh sangat bisa dijadikan referensi bagi para mahasiswa
yang berstatus atau notabene sebagai mahasiswa tarbiyah ataupun mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga para guru yang memang haus akan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam memahami perkembangan peserta didik. Ini kalau menurut saya buku ini sangat substantif sekali, dimiliki oleh saya. Alhamdulillah ya teman-teman sudah punya ini bukunya. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Aman belum punya ya. Nanti secepatnya ini harus punya, Pak Aman dari Karawang ya. Pak Aman. Harus punya dong. Untuk konten Bu Dokter, saya hanya sedikit menyoroti itu pada halaman 100. Itu ada implikasi terhadap pendidikan. Nah, kemudian di halaman 126 itu implikasi perkembangan seksual ya. Implikasi seksual. Saya pernah mendapatkan informasi gitu ya, bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan cerdas. Ya, setiap orang dilahirkan dalam keadaan cerdas, prosentasenya 90% cerdas, 5% jenius, dan 5% antara cerdas dan jenius. Nih, Bang Somad dengan saya termasuk golongan yang mana ini gitu ya? Apakah yang cerdas, apakah yang jenius, apa yang belum jelas yang 5% itu? Nah, maksud saya secara universal ya, tampaknya di Indonesia pakar. Jadi banyak profesor, banyak doktor, tapi dan nilai kepakarannya itu apa ya, masih umum gitu ya, masih am lah dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini menurut respon apa, saya ingin konfirmasi dengan Bu Dr. kaitan dengan buku ini bagaimana gitu ya, dengan mungkin ada nilai kebaruannya barangkali. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dokter, kita punya waktu 7 menit untuk menjawab Pak Wahyu sekaligus closing statement ya. Tapi sebelum closing statement saya mau ngucapin terima kasih buat Bu Dr. Haja Eli Yuliah MAG yang habis menguji disertasi. Disertasi ya Bu Dokter. Tesis, Pak. Oh, tesis. Telah menguji tesis. Silakan Bu Dr. Silvi. Iya, mengenai kecerdasan ya, termasuk golongan yang mana itu harus kayaknya tes psikologi itu Maya, bukan wilayah saya. Karena itu wilayahnya psikologi yang sudah mendapatkan psi di belakangnya. Kemudian mengenai implikasi perkembangan intelektual, ini di buku Budiamin dan kawan-kawan tahun 2018, saya ngutip dari beliau, berpendangan bahwa pembelajaran tidak harus berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik, gitu. Karena ya tadi setiap anak punya potensi sesuai dengan keunikannya gitu. Kemudian materi yang dipelajari harus menantang dan menarik minat belajar peserta didik. Tentunya sesuai dengan pembelajaran abad 2021 ya, abad 2001 gitu. Jadi harus menantang dan menarik belajar peserta didik, atau dalam proses pembelajarannya 4C ya, kreatif, komunikatif, kolaboratif, kritik. Kemudian peserta didik dan pendidik itu harus bersama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi karena harus ada dua arah ya, sama-sama terlibat, jadi harus sama-sama aktif, didorong untuk bersama-sama aktif. Makanya proses pembelajaran itu harus 4C,
kreatif, komunikatif, kolaboratif, kritik, dan juga didukung oleh media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Kemudian urutan dan bahkan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama karena ketika sulit dipahami oleh peserta didik itu sulit juga untuk diterima oleh peserta didik atau transfer ilmunya menjadi terhambat gitu. Jadi urutan pembelajaran, urutan bahan dan metode pembelajaran itu harus betul-betul terencana dengan baik dan sesuai dengan keseharusannya. Kemudian guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik dalam melakukan stimulasi pembelajaran. Bagaimana kita tahu ada tugas perkembangan yang harus dilalui oleh anak. Nah, itu harus dibantu oleh guru gitu. Ketika tugas perkembangan di tahapan sebelumnya terhambat, itu maka akan sangat mempengaruhi tugas perkembangan di tahapan selanjutnya dan itu berkembang juga terhadap perkembangan intelektualnya. Kemudian pembelajaran hendaknya dibantu dengan benda-benda konkret pada lingkungan gitu. Jadi salah satu ciri dari pembelajaran hot itu kan konkret, real di lapangan gitu, materinya apa yang ada di lapangan real dirasakan dalam dunia nyata. Nah, itu salah satu ciri dari pembelajaran hot gitu. Makanya harus konkret, benda-benda konkret seperti itu. Itu akhirnya akan berimplikasi kepada perkembangan intelektual. Jadi secara umum sih ketika tugas perkembangan sebelumnya itu berjalan dengan baik, dibantu oleh guru, dibantu oleh lingkungan dan proses yang baik, maka itu akan mempengaruhi tahapan selanjutnya termasuk perkembangan intelektual menjadi lebih optimal begitu. Itu Pak Wahyu, mudah-mudahan tidak puas dan nanti kita bisa sharing lagi ya di bedah buku selanjutnya. Terima kasih, mungkin begitu aja Pak. Gimana Ya, Pak? Bu Dokter silakan closing statement Bu Dokter. Iya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mengikuti bedah buku saya. Dan jika membutuhkan, tadi bisa searching nama saya atau di Bukalapak, di Shopee, di Topet, di apalagi yang pelaporan kayak gitu. Nah, itu ada semua, tinggal ditulis aja nama bukunya, insya Allah itu ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang memiliki bukunya. Dan secara umum mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad KPMA. Kemudian terima kasih kepada Wakil Direktur Bapak Wahyu, Pak Haji Wahyu yang bukunya juga sudah banyak. Saya juga sering mendapatkan hadiah berupa sharing buku dari Pak Haji Wahyu gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber kita, Bu Dr. Silvi Apia, apa Bu? Apia Tresna Octavia. Saya kalau baca harus kalau nyebut harus baca dulu, nggak hafal soalnya. Terima kasih sudah bersedia membedah bukunya di Kafa Institute. Ini sudah tahun kedua berjalan Bapak Ibu. Sudah 17 buku yang kita bedah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berkenan mau membedah bukunya silakan terbuka, ini gratis. Karena gratis ya makanya kita masih pakai Zoom gratis sampai kemudian ada yang mau mendonasikan. Sebenarnya ada yang mendonasikan waktu itu tahun lalu, cuma tahun lalu saya sempat berlangganan juga Zoom, jadi saya nggak terima donasinya. Baik, saya kira itu. Sampai ketemu pada bedah buku selanjutnya, bedah buku ke-18. Saya memohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk berkomentar, bertanya, gitu ya. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Silvi, Bu Dr. Eli, Bang Wahyu yang sudah berkenan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mensupport acara ini.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi. Terima Dr. kasih. Silvi sukses. Terima kasih ilmunya. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih. Ditunggu ya bukunya. Alhamdulillah. Selalu. Sama-sama. Haji, Ya, Ibu, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi keluar ini. Sampai selesai jamnya. Bu Cucu Hindasa sehat, Bu Haji Cucu.